Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan 1447 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada hari ini betul-betul luar biasa sekali. Kita masih diberikan nikmat pada bulan suci Ramadan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih bijak dalam beragama. Sahabat BP Batam, tentunya pada hari ini saya tidak sendiri. Saat ini saya telah ditemani bersama dengan Ketua Persatuan Mubalik Kota Batam, Ustadz Resdin Effendi Pasaribu, SPD MPDI, yang akan menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan akhlak. Namun sebelum itu kita sapa dulu beliau. Wassalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa hari ini Ustadz ya pasti ya? Ya. Tetap semangat Ustadz. Alhamdulillah semangat terus. Hari ini temanya luar biasa menarik, keutamaan akhlak. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat BP Batam yang menyaksikan. Ya, Kepada Ustadz kami silakan. baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat BP Batam yang kami muliakan dan insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih segar bugar kita, berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bisa kembali menikmati Ramadan ini dengan luar biasa semangat. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, keselamatan, serta semangat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semoga termasuk umat yang diakui beliau dan berharap syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat BP Batam yang kami muliakan, pada hari ini kita bicara terkait dengan keutamaan akhlak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sesungguhnya aku diutus di permukaan bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Di mana sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak manusia pada saat itu justru sangat bejat-bejatnya. Apakah karena memang pengetahuan kurang? Tidak juga karena pengetahuan kurang. Tapi memang karena situasi dan kondisi pada saat itu sangat luar biasa. Kita tahu sejarah gimana pada saat itu disebut dengan alam kebodohan. Karena memang banyak wanita begitu lahir saja, itu sudah langsung dikubur hidup. Karena dianggap wanita ini sebagai aib. Dan begitu lahir Rasulullah SAW dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia yang sungguh sangat bejatnya pada saat itu. Sahabat BP Batam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh terlena. Sampai per hari ini juga sudah kembali, kadang-kadang kita sudah kembali ke masa lalu. Kita lihatlah di media betapa bejatnya akhlak orang sekarang, yang ada orang tua bisa membunuh anaknya, yang anak bunuh orang tuanya, luar biasa. Belum lagi persoalan-persoalan lain. Kalau zaman dulu barangkali ketika melewati orang tua minimal kita tunduk, dan sekarang tidak. Belum lagi persoalan di sekolah yang kita lihat. Kalau dulu pakai rotan, kaki kita kena rotan sama guru, itu biasa-biasa aja. Karena memang dalam rangka mendidik akhlak para murid-muridnya. Kalau sekarang, ya itu sudah fenomenanya sudah sangat lain. Oleh karena itu, sahabat BP Batam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita perbaiki akhlak dan pola tingkah laku kita dalam berkehidupan. Sehebat apapun ilmu pengetahuan kita, maka ketika kita tidak berakhlak, itu tidak ada gunanya. Al-adabu fawqal ilmi. Akhlak, adab itu jauh di atas daripada ilmu pengetahuan. Karena persoalan ilmu pengetahuan yang luar biasa sekarang, sehingga orang membelakangkan terkait dengan adab itu. Tidak peduli persoalan adab, tidak peduli dengan akhlak dan sebagainya. Sungguh sangat miris bagi kita sekarang. Oleh karena itu, sahabat BP Batam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita ada kewajiban sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak kita. Kita mulai dari keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita mulai dari diri kita. Sudah betul enggak akhlak saya? Sudah baik enggak akhlak saya? Baru anfusakum wa ahlikum. Baru keluarga kita. Kalau masing-masing kita kehidupan berkeluarga mendidik anak kita, mendidik diri kita dalam rangka memperbaiki akhlak. Tetangga juga begitu, kanan kiri juga begitu, masyarakat begitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kampung kita, kota Batam ini, negara yang kita cintai ini, terbentuk akhlak yang baik. Kalau masing-masing kita, maka ini menjadi kewajiban kita. Ini kadang-kadang susah. Susah sekarang. Kenapa susah? Karena memang sudah terkontaminasi dengan persoalan digital. Jadi tidak ada lagi saling menghargai. Akhlak itu sudah kurang. Anak begitu lahir, bukannya digendong apa segala macam supaya diam anak tuh. Anak nangis, bukannya digendong anak tuh, dibuai supaya dia diam. Tidak, sekarang kasihkan aja. Ada anak nangis, kasihkan handphone. Kasihkan main game, dia diam. Begitu cara mendidik anak sekarang. Nyuruh anak supaya dia bukan digendong anak tuh. Tapi dikasihkan handphone biar anak tuh diam. Emaknya leluasa kemana-mana. Leluasa bekerja, leluasa masak. Tidak kalau dulu, tidak. Zaman dulu itu anak nangis, anak tuh digendong. Dibujuk, diberikan kasih sayang. Sambil masak, sambil digendong. Kalau sekarang anak kita nangis, kasih handphone. Diamlah dia tuh. Akhirnya apa? Kasih sayang kita itu sudah jauh kepada anak. Itu yang membuat kadang-kadang akhlak tingkah laku anak itu jauh dari kita. Luar biasa sekarang anak kita itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak dikasih sayangi oleh orang tuanya. Baru-baru ini kedengaran itu ada berita. Kakak beradik saling bunuh-bunuh. Kenapa saling membunuh? Ya karena itu tadi sudah mulai hilang. Kasih sayang itu sudah mulai hilang. Sehingga tidak ada lagi akhlaknya anak itu. Belum lagi kepada persoalan guru. Jangankan kepada guru. Kepada orang tuanya sudah tidak ada akhlak sekarang. Siapa yang salah? Ya nggak tahu kita siapa yang salah ini. Yang pasti kadang-kadang kita orang tua juga. Ketika ada anak kita 3 tahun. Umur anak 3 tahun. Joget-joget depan maknya. Nyanyi dia 1 jam saja. Di belakangnya dipantatinya orang tuanya. Anaknya joget begituan. Bangga pula orang tuanya. Saya pernah kejadian sore-sore jalan. Dipanggil sama orang tua. Pak Ustaz, sini Pak Ustaz. Tengok anak saya, kreatif kan? Bagus kan? Pintar kan anak saya? Saya tengoklah anaknya begitu. Di belakangnya maknya sambil joget. 1 jam saja. 1 jam saja. Joget depan maknya. Pantat anak itu dikasih sama maknya. Bangga maknya. Bangga maknya. Itulah zaman sekarang. Yang itulah kadang-kadang. Tengok nanti saya bilang, ya Allah Tuhan, jangan salahkan anakmu nanti Bu. Ketika nanti sudah besar, dia bisa injak-injak kamu, saya bilangin. Karena dari kecil aja sudah kita biarkan. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, sahabat BP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita perbaiki mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita sehingga kita harapannya sama-sama memperbaiki akhlak masing-masing. Kita tidak perlu urus orang lain, tapi uruslah adab kita, uruslah akhlak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama sahabat BP Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz tadi dari tausiah yang Ustadz sampaikan memang akhlakul karimah itu dari kita sendiri tentunya ya. Kita mulai dari kita bina dari diri kita sendiri terlebih dahulu dan tadi juga menitik beratkan terhadap pembinaan kepada anak-anak kita ya. Tapi bagaimana nih Ustadz kalau misalnya pasti ada di media sosial yang mungkin akhlakul karimahnya itu kurang, tapi selalu berhujat, selalu melakukan dosa. Apakah ibadah seseorang yang seperti itu diterima? Jika ya katakanlah sekarang kalau kata bahasa gaulnya tuh akhlaknya minus gitu. Betul. Apakah diterima tuh Ustadz ibadahnya? Jadi sekali lagi kalau cerita terima tidak diterima memang itu urusan Allah ya. Yang pasti giat di media sosial ini sekarang luar biasa. Jadi luar biasa. Maka yang membahayakan sekarang bukan mulutnya. Yang membahayakan sekarang bukan mulut lagi. Kalau ada hadis Rasulullah SAW, jaga lisanmu. Keselamatan manusia itu terletak kepada lidahnya. Tapi sekarang tidak lagi lidah. Apa yang
Yang dikhawatirkan jari jemari kita yang dikhawatirkan ketika kita menyampaikan hal-hal yang menyinggung orang. Coba yang Islam mengatur kita. Ghibah. Ghibah itu kan dilarang. Ghibah itu ngomongin orang walaupun itu benar. Benar saja yang kita omongin ketika yang kita omongin orang lain itu disebut dengan ghibah. Ghibah itu dilarang. Apalagi ketika yang kita omongin itu salah. Kan jatuhnya fitnah. Luar biasa itu. Saya ngomongin si A. Si A itu begini loh. Saya buat di media sosial. Atau saya ngomongin sama kawan-kawan. Si A itu begini loh. Itu kan ghibah. Walaupun betul apa yang saya ungkapkan itu kategorinya kategori ghibah. Dan itu berdosa. Apalagi yang saya sampaikan itu tidak betul. Kan tambah parah dia. Jatuhnya jadi fitnah. Ini luar biasa. Maka kita sama-sama lah menjaga barangkali. Karena ini persoalan digitalisasi ini, media sosial ini sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik saja menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apalagi yang sudah jelas tidak baik menurut kita. Itu yang jadi parah itu. Itu catatan kita itu. Baik saja menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apalagi yang menurut kita sendiri sudah tidak baik, tentu tambah parah dia gitu. Begitulah harapannya barangkali. Oke, berarti tidak diterima atau diterimanya itu urusan udah Allah memang. hak Allah ya, Ustadz ya. Jadi jangan lagi mengatakan, oh ini kontennya ibadah terus, tapi gini, belum tentu diterima ibadahnya. Berarti nggak boleh juga kayak gitu ya, Ustadz ya. Sekali lagi saya bilang kita tidak bisa menyatakan bahwa itu terima atau tidak terima. Karena urusan menerima siapa yang menerima, memangnya kita menerima. Lain lagi itu ya, Ustadz ya. Yang menerima Allah, kita nggak tahu lah diterima apa tidak. Iya, itu dia sahabat BP Batam sudah terjawab. Semoga dengan tausiah ini semakin mengingatkan diri kita agar terus bersabar dan menahan diri dari sikap-sikap yang tentunya dilarang oleh agama Islam. Terima kasih banyak Ustadz telah hadir, yang telah menemani sahabat BP Batam dan juga sahabat BP Batam yang menyaksikan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tentu saja jangan lupa klik like, subscribe, dan share tausiah ini untuk menemani berpuasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Saya Tari pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.